Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Stianingrum, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah dan pemikiran rasionalisme Leibniz. Sejarah singkat dari Leibniz adalah nama lengkap Leibniz yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Beliau lahir pada 1 Juli 1646 di Leipzig atau biasa yang disebut Jerman. Dan beliau wafat pada tanggal 14 November 1716. Dan cerita singkat atau latar belakang kehidupan dari Leibniz. Leibniz adalah seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan besar Jerman. Ia terkenal sebagai penemu kalkulus atau bersamaan dengan Newton. Sejak kecil, ia sudah sangat cerdas. Umur 12 tahun sudah membaca teks filsafat berat. Ia pernah bekerja sebagai diplomat, pustakawan istana, dan ilmuwan. Sepanjang hidupnya, ia hanya berkorespondensi dengan ilmuwan dan raja-raja Eropa untuk membahas ilmu, pengetahuan, dan teologi. Selanjutnya yaitu pemikiran rasionalisme Leibniz. Leibniz adalah salah satu tokoh rasionalisme atau aliran filsafat yang menekankan bahwa akal atau respon atau reason adalah sumber pengetahuan paling utama, dan berikut pemikiran rasionalisme Leibniz. Yang pertama yaitu teori monad. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar akal. Yang ketiga yaitu pengetahuan a priori. Yang keempat yaitu dunia terbaik. Yang kelima yaitu kebebasan. Berikut penjelasan tentang teori monad. Monad adalah konsep inti filsafat dari Leibniz. Dan menurut Leibniz, monad adalah zat dasar pembentuk seluruh alam semesta yang bersifat rohaniah, hidup, memiliki persepsi, dan tidak dapat dibagi. Monad adalah unsur terkecil dari realitas, tapi bukan partikel fisik, melainkan entitas spiritual seperti titik energi yang hidup. Jadi, monad itu hidup tapi tidak berbentuk jasmani, akan tetapi dia rohani, tidak bisa dilihat tapi bisa merasakan. Itu ciri-ciri monad dan tidak bisa dibagi. Dan monad itu tidak bisa dibagi. Mengapa tidak bisa dibagi? Karena monad bukan materi, akan tetapi monad itu termasuk dasar dari filsafat Leibniz atau pembentuk dari isi dunia. Yang kedua yaitu tidak sehubungan langsung dengan yang lain. Maksudnya, monad di sini tidak memengaruhi apapun yang terjadi di dunia itu. Bukan monad yang menggerakkan. Contohnya seperti ada orang yang mengerem pada kendaraan. Itu kan terjadi gaya gesek. Dan gaya gesek itu terdapat dari fisika. Maka itu bukan karena monad, akan tetapi karena pengaruh fisika. Yang ketiga yaitu pre-established harmony atau harmoni pratap. Artinya, semua monad itu selaras satu sama lain walaupun monad tersebut tidak berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar akal. Yang pertama yaitu prinsip non-kontradiksi atau principle of non-contradiction. Sesuatu tidak mungkin benar dan tidak mungkin salah dalam waktu yang sama dan dalam keadaan yang sama. Maksudnya di sini seperti pada segitiga. Segitiga kan memang benar memiliki 3 sisi. Tidak mungkin segitiga itu langsung berubah memiliki 4 sisi. Jadi itu yang dinamakan prinsip non-kontradiksi atau prinsip secara akal. Selanjutnya yaitu prinsip alasan cukup. Segala sesuatu yang ada atau terjadi pasti memiliki alasan mengapa ia ada
dan mengapa ia terjadi. Contohnya yaitu ada apel yang jatuh dari pohonnya. Itu kan terjadi karena mengapa ia terjatuh? Karena terjadi gaya gravitasi, bukan karena monad. Itu kan terjadi secara akal dan memiliki alasan yang selanjutnya yaitu pengetahuan a priori, prinsip innate ideas atau yang biasa disebut ide bawaan. Misalnya pada sikap. Sikap itu kan sudah lahir dari sejak kecil atau ide bawaan dari yang sejak kita lahir. Atau pada matematika. Contoh kecilnya yaitu 2 ditambah 2 itu kan 4. Itu tidak bisa dirubah menjadi 5 karena memang sudah bawaan dari zaman-zaman para ilmuwan terdahulu bahwasanya 2 tambah 2 itu 4. Selanjutnya yaitu prinsip principle of sufficient reason atau biasa yang disebut prinsip alasan cukup, terutama dari Leibniz. Contohnya yaitu pada contoh kecilnya yaitu pada hujan. Hujan turun itu terjadi karena terjadinya penguapan atau biasa disebut proses kondensasi awan. Dan juga contohnya pada planet. Mengapa planet mengelilingi matahari? Karena terjadinya gaya gravitasi dan terjadi pada gerak inersia. Selanjutnya yaitu dunia terbaik, the best of all possible world. Leibniz percaya bahwa Tuhan yang Maha Bijak menciptakan dunia ini sebagai dunia terbaik yang memungkinkan yang mungkin bukan berarti dunia tanpa masalah, tetapi dunia yang paling seimbang antara kebebasan manusia, hukum alam, dan kebaikan Tuhan. Jadi Leibniz percaya bahwa dunia di sini terbaik, akan tetapi bukan tanpa masalah. Selanjutnya yaitu kebebasan. Menurut Leibniz, manusia itu berhak memilih apapun atas landasan yang sudah terjadi kehendak ilahi atau Tuhan semesta. Jadi di dalam kehidupan itu manusia berhak memilih kebebasan apapun sesuai harmoni Tuhan atau sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, itu saja pelengkap presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.